Do that one dance, baby. That one dance. Ketika berada di 5 tempat yang berbeda, kalian pasti pernah kan melihat kelima hewan-hewan ini? Misalnya, ikan yang ada di laut, katak di pinggir danau, ular di sawah, burung yang terbang indah di udara, bahkan sapi di ladang. Kira-kira apa hubungannya dengan hewan vertebrata? Simak penjelasannya berikut ini. Vertebrata merupakan hewan yang sering kita kenal dengan hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata dibagi menjadi 2 superkelas, Pisces dan Tetrapoda. Pisces tersendiri adalah kelompok yang diisi oleh macam-macam ikan, dari ikan yang sering kita temui, bahkan sampai ikan yang sulit kita temui. Adapun dengan tetrapoda yang diisi dengan 4 kelas yang berbeda. Yang pertama adalah amfibi yang diisi oleh kelompok hewan seperti katak. Yang kedua adalah aves, dengan keunikan kelompok yang diisi dengan jenis hewan unggas atau burung-burungan. Kemudian ada mamalia yang diisi oleh hewan khas seperti memiliki bulu dan memiliki kelenjar untuk menyusui. Contohnya seperti sapi. Yang terakhir adalah reptil yang diisi oleh hewan melata seperti ular dan kura-kura. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih membahas tentang kelas reptil, yakni pada hewan kura-kura. Sebelumnya, saya akan menjelaskan arti dari reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Secara umum, hewan reptil bernapas dengan paru-paru, termasuk ke dalam hewan Poikilotrem, berkembang biak secara opipar, bahkan opopipipar, memiliki kulit yang sangat keras dan bersisik, serta memiliki 4 ruang jantung. Para ahli mengkelompokkan reptil dalam beberapa ordo, di antaranya ordo Squamata, ordo Crocodilia, dan ordo Chelonia. Langsung saja kita kepada ordo dari kura-kura, yakni ordo Chelonia. Keunikan yang tampak dari ordo 1 ini adalah adanya struktur berupa cangkang pada bagian tertentu di tubuhnya. Kalau berbicara tentang cangkang, maka kalian pasti tahu hewan apa saja yang dimaksud. Yap, hewan seperti kura-kura termasuk ke dalam ordo Chelonia. Ordo Chelonia merupakan kumpulan dari hewan reptil yang memiliki cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh krapaks dan plaston, tidak bergigi, dan lidahnya tidak bisa menjulur. Cangkang bagian atas dari kura-kura ini dinamakan krapaks, sedangkan bagian bawah disebut plastron. Cangkang pada kura-kura ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan predator. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai dari daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya akuatik, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang akan dia makan. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan atau sering yang kita sebut dengan herbivora, pemakan daging karnivora, atau bahkan campuran omnivora. Ukuran tubuh kura-kura bermacam-macam, ada yang kecil dan bahkan ada yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjang krapaks. Kura-kura ini mampu masuk ke dalam cangkangnya. Lehernya dapat memanjang dan memendek. Cara perkembangbiakan kura-kura yakni dengan bertelur atau sering kita sebut dengan opipar. Setelahnya, kura-kura akan mengerami telurnya dengan cara menanamnya di dalam pasir. Senang sekali bisa membahas hewan reptil yakni kura-kura. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.